Coba Anda kalikan, kalau satu hari hanya mendapatkan 1,5 sampai 2 ton. Sementara harganya di sini hanya 50, padahal di Pahang sini terkenal harganya itu paling mahal. Kalau dirupiahkan berapa? Sekarang penukaran 3.300, turun juga. Gajinya seperti itu, geng. Kalau kita benar-benar rajin lagi, kalau buahnya ada lebih banyak, 2 ton, itu bisa mendapatkan. Sebelum menonton videonya, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi dengan saya Zainal Story. Di video kali ini saya akan membahas tentang gaji pemanen sawit yang ada di Malaysia di musim trek, atau enggak ada sawit, bisa dikatakan lagi sawit itu masih muda. Oke, geng, saya lupa sebelum menonton video ini, gimana kabarnya kalian? Semoga semua yang menonton video ini dimurahkan rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di setiap tahun pasti akan mengalami buah atau sawit trek. Musim trek ya seperti ini. Musim nggak ada buah, buahnya itu masih muda, dan kita bekerja hanya sebagai pemanen sawit saja. Nah, gimana tuh nasibnya? Gajinya berapa tuh, ya kan? Tapi tenang, geng, saya jelaskan dulu ya. Buah sawit seperti ini di belakang saya ini di musim trek ya, di musim hujan, di musim nggak ada buah itu nggak lama kok, geng. Di Malaysia sini nggak lama, mungkin baru 2 atau 3 bulan saja. Selepasnya akan membaik lagi. Itu. Nah, sekarang pertanyaannya, gajinya itu berapa? Segini, geng. Di video-video saya yang sebelum-sebelumnya itu kan yang saya bicarakan yang rata-rata di musim buah ya. Jadi satu orang itu bisa mendapatkan 3 sampai 4 ton dalam satu orang, dan harganya itu kalau pohon seperti ini itu 50, dan di setiap pohon itu harganya berbeda-beda. Nah, di musim trek pun enggak semuanya sama. Kalau pohon seperti ini ke atas lagi itu saat ini trek, nggak ada buah. Kalau pohon masih pahatan seperti ini sampai seginilah, pokok yang pakai pedodos itu ya, itu masih banyak, geng, nggak usah khawatir. Makanya kalau bekerja di perkebunan sawit itu jangan memegang lot atau jangan memegang pekerjaan hanya satu bidang ataupun satu pohonnya itu jangan yang sama. Kalau bisa yang campur, ada yang tinggi, ada yang rendah gitu. Jadi kan kita waktu di musim trek masih bisa mendapatkan gaji. Jadi yang kita kirim itu masih masih rata-rata gitu loh kan. Misal aku ada contoh seperti ngirim per bulan itu 8 juta 9 juta ya kan, bisa rutin gitu. Kalau bisa mendapatkan 10 lebih gitu ya lagi baik. Semua tergantung orangnya. Nah, yang saya bicarakan ini gaji pemanen sawit yang rajin ya, geng ya. Kan di sini, Malaysia sini itu banyak banget orang yang masih kesusahan. Maksudnya kesusahan bukannya mencari kerja, bukan. Kesusahan karena dirinya sendiri. Jadi di Malaysia sini ya, orang Indonesia ya atau TKI lah yang merantau ke sini itu nggak semuanya rajin, geng. Dan niatnya itu juga berbeda-beda. Banyak ada di sini hanya untuk mencari kebebasan, mencari perempuan, mencari togel kebebasan, itu seperti itulah. Dan ada juga yang benar-benar untuk bekerja. Nah, yang saya bicarakan ini yang benar-benar mencari uang, benar-benar bekerja, benar-benar mencari modal gitu ya. Jadi kalau yang benar-benar bekerja itu bisa mendapatkan 1,5 ton sampai 2 ton saja. Bukan kita nggak mau rajin, tapi yang dipanen itu apa gitu kan. Karena nggak ada, kecuali kalau kita ini bisa menghasilkan gaji yang lumayan itu ya dari pokok yang pendek, karena pokok pendek itu masih lumayan sekarang. Seperti saya pun memegang pekerjaan kelapa sawit ini nggak rata, ada yang tinggi lagi, ada yang rendah. Jadi nggak takut kalau di musim trek itu berapa. Nah, kalau di musim trek seperti ini ya, kalau misalnya memegang lot yang rata seperti ini, coba Anda kalikan, kalau satu hari hanya mendapatkan 1,5 sampai 2 ton. Sementara harganya di sini hanya 50, padahal di Pahang sini terkenal harganya itu paling mahal.
di beberapa negeri Malaysia sini, dalam Malaysia. Pahang itu termasuk kawasan harga yang mahal bagi para TKI atau upah pekerja itu lumayan mahal. Memang geng, di sini ada harganya yang 100, ada yang lebih banyak sekali. Nah, kalau ini harganya ini cuma 50 per ton, 50 ringgit Malaysia per ton ya. Kalau satu hari dapat 1,5 ton, itu satu bulan hanya 75 ringgit geng. Kalau dirupiahkan berapa? Sekarang penukaran 3.300, turun juga. Malah mungkin sekarang nggak sampai ya. Oke lah, kita katakan sekitar, berarti kalau satu bulan kita kerja utuh, satu bulan itu bisa mendapatkan 7 juta, 2000 berapa geng? 5 kali 3 2250 ya. Ya, itu dalam satu bulan. Kalau dirupiahkan sekitaran 7 jutaan mungkin ya. Lebih kurang seperti itulah. Nah, kalau salah ya nanti mohon dibenarkan, tulis saja di kolom komentar, nggak masalah. Saya pun nggak akan marah. Kamu nulis di kolom komentar berapa banyak pun saya nggak akan marah. Saya persilakan, pasti akan saya balas satu per satu. Gajinya seperti itu geng. Kalau kita benar-benar rajin lagi, kalau buahnya ada lebih banyak 2 ton, itu bisa mendapatkan 100 per hari ya. Berarti kalau 2 ton, kalau 1 bulan berarti 3.000. Wah, masih lumayan ya, masih lumayan. Itu masih kotor loh, itu kotor. Nanti dipotong makan, dipotong lagi untuk ya kita sendiri sih yang motong, kita sendiri yang mengurangi. Maksudnya nggak dikirim ke pulang kampung semua gitu kan. Makan, top up atau pulsa, rokok, dan dokumen yang ada di sini atau permit. Jadi semua itu dipotong. Mungkin potongan itu semuanya lebih kurang satu bulan tuh sekitar 500. Jadi bersih atau kita bisa mengirim pulang ke Indonesia itu sekitar 2.500. 2.500 itu kalau di rupiahkan berapa ya? 8 jutaan ya. Ya lebih kurang seperti itulah. 8 jutaan lebih kurang. Itu kalau yang harganya 50. Cuma di sini harganya itu enggak sama. Dan setiap Malaysia itu kawasannya berbeda-beda. Dan Anda bekerja di Malaysia ikut perseorangan, ikut PT atau Velda, itu banyak sekali yang dipertanyakan di kampung. Maksudnya orang calon TKI yang mau masuk ke sini, karena dia hanya melihat konten-konten para YouTuber yang gajinya itu lumayan tinggi. Dia belum tahu itu kawasan mana, kawasannya bagaimana. Dan banyak sekali juga orang yang bilang katanya di perseorangan ini kerjaannya itu nggak setiap hari ada katanya. Tapi yang saya alami itu salah geng, nggak semua seperti itu ya. Kita tergantung orangnya, tergantung majikannya. Kalau majikan saya alhamdulillah, kalau musim trek ini nggak ada, oke, seperti saya kan biasa saya memegang contoh lah 9 lot gitu kan. Misal pun habis ya, kita sudah potong kan 25 hari kita potong sekali ya. Kalau habis, nah dia itu memberi pekerjaan ya, mupuk, racun rumput dan lain-lain. Jadi di musim buah nggak ada, kita masih bisa mendapatkan hasil. Yang penting kita kerja dengan tulus, jujur, nggak usah neko-neko. Misal pun bos itu bising-bising, bos marah sama kita, bos marah itu karena kita salah atau kuli salah. Nggak mungkin bos marah kalau nggak ada sebabnya. Pasti ada sebabnya, pasti ada alasannya. Dia kok marah kenapa? Tapi banyak sekali orang Indonesia ya seperti saya ini, kalau dimarahin itu nggak terima, malah mengolok balik, katanya bosnya itu cerewet, bosnya kenyeh gitu. Sebenarnya dia cerewet itu tanda sayang. Kalau menurut saya ya, dia cerewet, dia bising, itu mendorong semangat saya, menurut saya loh. Memang di sini saya kan kerja nggak ada target ya. Jadi dia itu mendorong, ayo kerja. Selain kita mendapat keuntungan, memang dia pun juga mendapatkan untung. Tanpa saya kerja,
dia pun nggak dapat apa-apa. Saya bekerja, dia pun dapat uang. Saya dapat uang, dia pun dapat uang. Seperti itu. Sebenarnya ya kita semua lah, di mana-mana pun kita ini saling membantu antara bos dan kuli, dan seperti penjual dan pembeli. Semuanya saling membantu sebenarnya, saling membutuhkan. Jadi tergantung kita cara menilainya itu bagaimana, sadar diri atau enggak gitu. Memang sih ada satu dua bos yang benar-benar benar-benar cerewet atau bising tanpa alasan, itu ada, tapi nggak semua. Yang saya tahu rata-rata itu dia marah, dia bising itu pasti ada sebab dan akibatnya. Nggak mungkin dia akan meneko-neko. Makanya kalau kamu mau masuk ke Malaysia, pakailah dokumen yang resmi. Jangan sampai masuk dengan yang ilegal. Ya kalau kamu masuk dengan ilegal, kalau terus bisa mendapatkan majikan yang bagus, kamu akan mungkin diberi pekerjaan yang layak, diberi gaji yang rutin, bosmu jujur, itu bagus. Nah kalau nasibnya nggak bagus, kamu masuk ke Malaysia mendapatkan bos yang suka menipu, gajinya nggak lancar, kamu malah disiksa, mau apa yang kamu lakukan? Sementara kamu masih baru, nggak tahu mana-mana, mau pergi mana nggak tahu, takut imigrasi karena tanpa ada dokumen. Salah kamu sendiri. Kau mau melaporkan siapa? Anda masuk Malaysia sudah salah, sudah menyalah aturan yang ada di Malaysia. Kecuali kalau kamu masuk ke Malaysia sini dengan dokumen yang resmi, yang lengkap. Kalau ada apa-apa nggak cocok dengan gaji, nggak sesuai dengan gaji yang tenagamu nggak sesuai dengan tenagamu yang kamu keluarkan, atau gajimu di bawah UMR Malaysia gitu kan, bisa melaporkan ke KBRI. Bisa, semua itu ada undang-undangnya. Itulah undang-undang itu bukan mempersulit kita. Undang-undang itu diadakan karena untuk mempermudah kita. Jadi misal ada apa-apa biar senang untuk mengurusnya. Identitas dan data itu biar semuanya ada, seperti itu. Saya Zainal Satori, saya TKI Malaysia. Maafkan saya yang sebanyak-banyaknya apabila tutur kata saya ada yang salah. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.